Baik, kita lanjutkan. Hadis nomor berapa kita sekarang? Cuman 32 ya. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke hadis nomor 33. Ini masih pada mau masuk surga gak nih? Serem banget ya, cuman masuk surga atau enggak? Enggak, masuk surga dalam jalur ini, jalur menghafal hadis arba'in ya, 40 hadis. Ya, hadis nomor 33. Orang yang menuduh wajib menunjukkan bukti. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi haruslah ada bukti atau saksi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari dakwaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, hadisnya hasan. Seperti itu ya. Nah, contoh Ibnu Abbas di hadis lain, Ibnu Abbas menulis bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah menetapkan sumpah untuk orang yang menyangkal dakwaan. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Sekiranya manusia dikabulkan apa saja yang menjadi pengakuannya, niscaya orang-orang akan mudah menuntut darah orang lain, harta orang lain. Akan tetapi sumpah itu untuk orang yang menyangkal dakwaan. Oke, jadi gini. Ya, ketika menuduh itu kita harus ada bukti. Makanya ini informasi contoh ya. Dalam Islam, orang yang dituduh zina itu yang menuduh zina itu harus menghadirkan 4 saksi. 4 orang saksi. Saksi apa? Saksi yang melihat dengan mata kepalanya langsung 4 orang bahwa orang yang dituduhnya itu berzina beneran. Jadi kalau dia belum 4 orang, cuma 3 misalnya, maka dia nggak bisa dijatuhkan hukum zina. Gitu. Kalau dalam Islam hukum berzina diapain? Ada 2. Ada 2. Kalau belum menikah dia berzina, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampungnya selama 1 tahun. Kalau dia belum menikah, dia berzina, berhubungan, ya. Kalau dia sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Apa itu rajam? Rajam itu dipendam sampai lehernya aja yang kelihatan, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu namanya rajam. Seperti itu. Ini contoh tadi ya, contoh tentang hadis ini nih. Jadi kalau menuduh itu kalau di zina, jadi dalam Islam itu coba kawan-kawan pernah kebayang nggak? Segitu Islam itu nggak mau menuduh orang berzina, gitu. Jadi nggak langsung, dia tuh malam-malam keluar tuh dari Oyo berdua, gitu kan. Ya itu keluar dari Oyo berdua gitu kan, terus nggak bisa tuh langsung dituduh tuh dia itu berzina, itu nggak bisa, gitu, nggak bisa langsung dihukumin dia itu berzina, gitu. Sebelum ada 4 orang yang menyaksikan langsung, misalnya digerebek, emang bener lagi berbuat seperti itu, 4 orang yang melihat secara langsung, bukan kata-katanya, bukan cerita-ceritanya, seperti itu. Makanya kan dulu yang pernah heboh tuh di TikTok, yang nauzubillah ya, mertua sama mantu kan katanya digerebek tuh cuman itu nggak bisa dijadikan dasar hukum itu kalau nggak ada 4 saksi, gitu ya, yang melihat berapa orang gitu. Kalau benar-benar 4 benar-benar melihat, nah maka dia harus bersumpah benar tuh melihat, maka baru tuh dijatuhkan hukuman seperti itu. Kalau hukumannya juga hukuman Islam ya, cuma kan di Indonesia kan nggak menggunakan hukum Islam kan, seperti itu. Ada cerita yang menarik, kawan-kawan udah pernah saya ceritain belum ya tentang saya dengar dari guru-guru saya ya tentang kiai yang di usianya
Jadi seorang kiai ini mimpin pondok pesantren gitu ya. Nah kemudian di hari tuanya yang udah tua lah, saya nggak bisa mastiin umurnya berapa, cuman udah tua jelas. Beliau tiba-tiba minta dihukum rajam. Jadi udah tua nih, mimpin pesantren, kiai. Kemudian di hari tuanya yang beliau ini udah lemes gitu, udah renta seperti itu, kemudian dia minta dihukum rajam. Aneh gak kira-kira? Dan akhirnya awalnya nggak mau santri-santrinya gitu, atau apa yang ininya nggak mau, sampai akhirnya dijelaskan baru mereka mau melakukan hukum rajam. Tadi apa hukum rajam itu untuk siapa? Untuk orang yang berzina padahal dia sudah menikah gitu. Artinya apa? Artinya sang kiai pernah berzina ketika dia sudah menikah gitu. Kenapa dia minta dirajam? Kenapa? Karena dengan dirajam dosa berzinanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita pikir cuman pakai logika doang kesenangan, ya aneh kan? Gitu. Tapi beliau memandangnya pakai iman. Dia udah sekian lama memimpin pesantren dan segala macam ngajarin ilmu. Kemudian di akhir hidupnya dia mau mengakhiri dengan cara dirajam, karena dia masih ingat dia punya dosa satu besar, yaitu berzina. Ketika dirajam, dijalankan hukumnya Allah, maka dihapuskan dosanya, gitu. Dosa berzinanya, gitu ya. Jadi dosa-dosa besar itu, kalau dihukumnya sesuai dengan hukum Islam, maka dosa-dosa besarnya itu dihapuskan sama Allah. Contoh ngebunuh, kalau membunuh itu apa? Hukumannya. Terbukti ngebunuh itu hukumannya adalah dikisos, dibunuh balik. Atau ada dua tuh secara fikih. Kalau yang saya pelajari di kitab Fathul Qorib ya, guru saya yang ngajarin itu. Ada dua. Pertama dia balik dibunuh, atau yang satu lagi adalah kalau ahli warisnya setuju dia nggak dibunuh, maka harus membayar sebuah kafarat atau denda lah. Dendanya itu kalau nggak salah, aduh saya lupa jumlahnya, saya ngeri salah nih, ntar mungkin Habib bisa ini. 3 ekor unta betina yang sedang hamil dendanya. Saya ngeri salah jumlahnya ya, antara 3 atau berapa gitu. Unta yang sedang hamil. Kalau unta kalau di Indonesia mah setara sapi gitu. Jadi ahli warisnya setuju nih, udahlah dia nggak usah dikisos, nggak usah dibunuh gitu. Tapi dia harus bayar, harus denda gitu, harus membayar sesuatu kepada ahli warisnya berupa tadi itu onta yang sedang hamil. Jumlahnya disclaimer ya, saya ngeri lupa gitu. Jumlahnya banyak pokoknya itu. Seperti itu. Nah berarti enak dong kalau orang kaya yang membunuh. Bener gak? Kalau kan mikir gitu gak? Kalau orang kaya yang ngebunuh gimana? Tinggal bayar dong pakai sapi atau pakai onta. Belum tentu. Kan tadi syaratnya adalah ahli warisnya setuju semua untuk mengampuni si pembunuhnya. Ya. Kalau nggak bersedia, mau sekaya apapun, ya tetap dikisos. Gitu. Itu hukumnya. Itu ya. Dan ya kalau di Indonesia kan kita nggak pakai hukum itu kan. Gitu. Tapi efek jerahnya ada gak sih kalau menurut kawan-kawan? Contoh, pencuri aja kan kalau nggak salah langsung dipotong tangan. Dalam hukum Islam tuh pencuri itu dipotong tangannya. Koruptor, pencuri itu dipotong tangannya. Kalau mencuri lagi dipotong tangan kirinya. Gitu. Tadi kanan awalnya, tangan kirinya. Atau tangan yang biasa digunakan untuk melakukan aktivitas gitu. Kalau masih ini juga korupsi juga dipotong kaki kirinya. Kalau masih korupsi juga dipotong kaki kanannya. Gitu. Cuman pertanyaan saya, ada gak orang yang udah habis nyolong tangan kanannya dipotong ya, terus dia masih sempat kepikiran untuk nyuri lagi? Ada gak kira-kira? Gak make sense sih. Tapi hukumnya begitu bilangnya. Kalaupun sampai ada gitu, maka tadi prosesnya tuh potong tangan kanan, potong tangan kiri, potong kaki kanan, potong kaki kiri. Kalau habis, iya, udah terakhir itu, kayak gitu. Nah kalau kisos tadi itu ngebunuh, kita mungkin akan berpikir, kejam banget sih, karena kita nggak pernah ngerasain saudara kita atau orang tercinta kita dibunuh. Coba kalau udah ngerasain, kita beda perasaan kita. Malah mungkin
pengennya langsung di tempat kita yang habisin kan gitu kan, kita balas, bener nggak? Gitu. Tapi kalau itu harus algojo. Harus algojo, nggak boleh kita yang habisin, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ngebales, bukan kita yang sendiri yang membalaskan pembunuhannya gitu, tapi algojo. Algojo itu kan mukanya juga, ya kalau di Arab malah nggak di ini loh, di apa, di masjid Qisas tuh kan ada ya. Jadi kalau kawan-kawan mudah-mudahan apa ibadah haji atau umroh, amin nggak? Amin ya, ibadah haji atau umroh. Nanti kawan-kawan akan biasanya tuh ada tour guide tuh yang nganterin ke masjid Qisas namanya. Itu masjid Qisas, nanti kawan-kawan akan melihat tempat prosesi Qisas di situ. Kalau dulu masih sering banyak, nggak banyak sih, maksudnya masih pas ada gitu ya, udah tuh rame tuh dikumpulin orang-orang. Karena memang fungsinya untuk memperlihatkan kepada orang supaya jerak. Jadi bukan ditutup-tutupin, kalau ditutupin mah orang nggak jerak dong, gitu. Ya, orang yang ngelihat langsung didos gitu kan, gimana itu? Jerak dia, itu Qisas. Ya, nah kalau berzina itu dicambuk. Tapi tadi syaratnya ada 4 orang saksi. Ya, maka kalau menuduh itu harus ada ya sumpah dan bukti seperti itu. Ya, kawan-kawan, jadi kita nggak boleh asal menuduh seseorang. Ya. Kemarin tuh pas orang tua saya sebelum meninggal itu, meninggalnya jam 11.50 hari Minggu, mau ke Senen tuh. Jam 10-nya itu saya masih ngisiin oksigen, tabung oksigen. Kan kita sebelumnya ngomongin itu ya, ngomongin tentang oksigen kan. Itu saya sampai buat video. Saya buat videonya. Saya bilang gitu, baru berapa minggu lalu saya bilang ngomongin tentang kita harus bersyukur kita tuh dapat oksigen gratis gitu. Saya malah beliin oksigen nih, hampir setiap hari beliin oksigen mertua saya gitu. Dan itu bener-bener berasa loh gitu. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, ada curhat, silakan curhat. Kalau mau bertanya silakan bertanya. Silakan. Ada gak yang mau tanyain? Iya. Jadi kalau dihukum sesuai hukum Islam, dia diampuni pasti. Itu janji Allah seperti itu. Makanya tadi yang kiai tadi dia berharap udah dikisos saja gitu. Dia dirajam karena dia pernah melakukan dosa itu dulu. Tapi kalau kisos itu ada syarat nggak sih, kayak misal kalau orang lagi sakit boleh nggak, masih boleh? Setahu saya enggak sih. Cuman ya paling kan inian aja itu kan jadwal di kisosnya kan. Jadwal di kisosnya aja. Bisa berarti kalau kayak gitu. Iya, silakan. Apa? Iya. Enggak, harus 4. Yang betul. Makanya segitu Allah tuh menjaga orang Islam, meskipun dia punya aib ya, meskipun dia melakukan dosa, itu Allah tuh baik banget gitu. Sampai memvonis perzinahan itu kan salah satu dosa yang besar ya, dosa yang besar. Tapi Allah tuh nggak pengen langsung ngejas langsung ini gitu. Allah ngasih hukumnya melalui Nabi kayak begitu, harus 4. Yang benar-benar mengutarakan saksinya itu harus 4. Saat dia kan kalau dalam Islam itu ada hakimnya, jadi dia itu harus ada persidangan dulu, nggak bisa langsung ini gitu. Kalau satu misal dibunuh, saya mikir gitu. 3 orang saksi, ya. Sisa satunya misal ya, si A dan si B zina, si A ini laki, terus si A ini dia kayak pengen putaran juga. Iya. Jadi 4 saksi kan sama si A. Termasuk yang berzinanya? Iya. Itu enggak termasuk. Itu enggak termasuk. Kan jadinya pengakuan ya. Iya. Cuman masuknya bukan 4 saksi. Iya, jadinya pengakuan. Pengakuan, bukan saksi.
kayak gitu. Jadi harus 4 gitu. Makanya kita nggak boleh kita nuduh. Nah, kayak kemarin yang saya cerita itu, kalau yang saya cerita apa tuh namanya, yang sebelumnya ada kan ya, saya ceritakan anak majelis, ingat gak berapa pekan lalu anak majelis yang pulang dari Oyo gitu kan, dan itu bukannya apa tuduhan, tapi memang dia mengakui kayak tadi tuh, kalau bahasanya mengakui sama teman-temannya, memang dia melakukan itu, sering melakukan itu sama pacarnya gitu. Tapi yang tahu cuma circle-nya gitu, circle apa pemain hadroh itu bareng-bareng itu, mereka tahu gitu. Cuman kan kalau anak sekarang kan biasanya apa sendiri-sendiri lah, urusan lu, urusan gue gitu kan, biasanya gitu kan. Jadi udah dia nggak apa, mereka keluarganya tuh nggak ada yang tahu sampai beliau meninggal tuh nggak ada yang tahu. Yang tahu emang cuma circle teman-temannya aja gitu. Dia berzina gitu. Seperti itu. Tapi kalau nyaksiin langsung ya enggak sih. Jadi bukan saksi juga, cuman itu pengakuan dari si pelakunya gitu. Gitu ya, Allah alam. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Saya mewakili teman saya. Waduh, mewakili. Dia mau tanya, babi kan haram. Apa? Babi kan haram. Mm-mm. Terus kalau misal kita nggak sengaja hirup asap babi guling itu gimana? Oh. Kalau hukum haramnya itu hukum memakan, hukum menyentuh. Ya, jadi kalau nyium doang setahu saya sih nggak sampai kena hukum gitu. Cuman ya jangan dinikmatin ya, jangan terus-terusan gitu. Terus-terusan. Tapi kalau cuman ya sekedar wah gitu ya udah gitu, nggak ada masalah. Kecuali kan abis nyium enak kayaknya nih gitu, terus melipir gitu. Jangan, nauzubillah. Ya, silakan. Gitu ya. Nah, teman saya itu dia itu rata-rata teman saya ini orang muslim. Nah, teman saya ini tuh kayak ngebaca kitabnya dia, terus kayak memahami itu kira-kira Nggak apa-apa. Iya. Kalau membaca doang nggak apa-apa gitu. Justru gini loh, apa? Sebenarnya kalau kenapa sih kita takut untuk tahu agama orang lain? Kemungkinannya kan karena kita takut kegoncang kan, takutnya gitu. Cuman ya kalau kita merasa kita kuat gitu, atau kita ngelihat ternyata segini doang gitu, misalnya gitu, ya itu sih nggak masalah sih gitu. Waduh, kalau sampai hafal sih, ya kalau sampai hafal atau apalagi dinyanyikan, ntar lama-lama mengimani, nah itu yang repot sih memang. Cuman kalau sekadar baca atau sekadar tahu nggak ada masalah. Makanya ya tadi kenapa sih kita belajar tahsin, yaitu supaya kita juga sering baca Al-Quran. Kan kitab asli kita Al-Quran gitu kan. Udah belum kita baca Al-Quran, udah belum kita memahami Al-Quran, seperti itu. Ya harusnya secara prioritas, ya yang diprioritaskan adalah agama sendiri dulu, yang dipelajari, yang dipahami, yang diamalkan gitu. Baru kalau kita kuat mau baca buku-buku kitab-kitab yang lain, justru malah kita makin menguatkan kita gitu. Ya kan, karena ya banyak banget, kalau bahasanya kan banyak banget pertentangan di dalam satu kitab itu, banyak pertentangan gitu bahasanya. Tapi kalau kita paham, kalau kita nggak paham agama sendiri, maksudnya itu, kalau kita nggak paham agama sendiri, kita ngelihat itu ya udah repot, ntar kegoncang nanti kita. Kayak sebenarnya sih lebih dulu pernah ada di 17 ya, adik kelas saya. Itu dia sama pacar sama Bu Aisyah selalu ditanyain mulu. Kamu kenapa nggak sholat? Kamu kenapa nggak ini? Belajar agama selalu kabur segala macam gitu kan. Sampai akhirnya di ujungnya itu ditanya, jadi kamu itu sebenarnya agamanya apa gitu. Terus jawaban dia begini, saya agama ini aja lah, saya keluar aja dari Islam deh Pak. Kenapa? Karena dia bilang begini, kayaknya kalau agama Islam itu banyak banget yang harus dilakuin Pak gitu. Artinya kalau di agama lain mungkin nggak seketat Islam gitu, atau nggak sevariasi Islam gitu. Sebenarnya kan perintah-perintahnya ini kalau kita pahamin ya, perintah Allah ke kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Emang untungnya Allah kita sholat itu apa sih? Kalau kita nggak sholat, Allah tetap Allah nggak? Tetap Tuhan nggak Allah? Tetap Tuhan kan? Terus kita sholat ngapain?
Iya, maksudnya kalaupun kita nggak sholat, Allah tetap Allah kan? Bukan berarti kita gue nggak sholat aja, biarin Allah nggak jadi Allah lagi, kan enggak. Artinya kita sholat itu untuk diri kita sendiri kan? Supaya kita dikasihin, supaya kita dipermudah jalan hidupnya, gitu kan? Supaya kita nanti meninggal dalam keadaan yang baik, walaupun kita nggak tahu umur kita, gitu kan? Ya karena mertua saya itu meninggalnya begitu enak gitu, maksudnya udah meninggal gitu. Kita nggak tahu umur. Itu saya masih ngisiin oksigen, artinya saya masih berpikir besok masih hidup kan, mertua saya kan. Ternyata selang sejam 2 jam setelah saya ngisi oksigen itu ditelepon kan, ternyata udah nggak ada gitu. Dan apakah nyawa itu harus menghilangnya ketika tua? Kan enggak gitu. Yaitu kemarin yang saya ceritain, yang anak majelis umurnya baru 18 tahun meninggal gitu. Ya makanya sama-sama kita nih belajar agama, pahamin kayak gitu ya. Kawan-kawan yang mulai berhijab gitu kan, jangan sampai hijabnya itu cuma ikut-ikutan gitu. Kalau di angkatan 90-an dulu itu masih banyak di kelas apalagi 17 ya. Yang berhijab itu lebih dikit daripada yang nggak berhijab. Kalau sekarang kan kayaknya satu kelas lebih banyak yang berhijab kan ya. Malah kayak pesantren kan. Ini 17 apa pesantren sih, jilbaban semua gitu. Tapi kalau orang dulu tuh orang yang udah sebelumnya berhijab, sebelumnya nggak berhijab kemudian dia berhijab, itu dia ada proses gitu. Jadi bukan ikut-ikutan tren. Kayaknya yang trennya sekarang orang berhijab semua, ya udah saya ikut berhijab kayak gitu. Jadi berhijabnya tuh nggak kuat gitu. Kalau orang dulu tuh, bahkan teman saya aja dulu ada yang berjilbab itu dilarang sama orang tuanya coba. Orang tuanya ngelarang berhijab gitu. Sampai dia nggak dibeliin baju-baju yang berhijab gitu. Kita patungan beliin daster sih, dress bukan daster ya, gue tau daster doang loh, gamis, kok dress daster kocak gue deh. Gamis kita beliin, terus jilbab kita beliin tuh, patungan tuh, saking nih anak nggak didukung untuk berhijab. Nah kawan kan enak nih udah berhijab. Ya, makanya biasanya kalau yang mendapatkan sesuatu dengan cara instan, biasanya selesainya juga instan gitu. Ya, kawan-kawan mendapatkan cinta dengan cara gampang, mudah, ya kan? Ya maka akan sangat mudah juga untuk ngelepasinnya gitu. Beda sama yang berjuang dulu segala macem, beda tuh. Itu ya. Jadi ya kita sama-sama belajar deketin Allah dengan cara-cara yang baik dan pahamin dulu agama kita gitu. Baru kita pahamin agama orang gitu. Biar kita makin kuat. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, terima kasih. Baik, sama-sama kita akhiri dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.